Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia penonton pesantren Jalaluddin 5 Benua. Kita sekarang melihat ya, ada mantan preman pensiun sekarang kembali masuk ya, dalam pusaran hukum ya. Dia dikait-kaitkan dengan kasus suap MA. Hercules diperiksa, Windy Idol dicegah KPK. Windy penyanyi ya. Nah, ini wajah dari Hercules ya. Siapa Hercules itu? Profil mantan preman Tanah Abang yang kini jadi tenaga ahli di PD Pasar Jaya. Nah, ini wajahnya Hercules ya. Hercules, mantan preman sekaligus penguasa dalam tanda petik Tanah Abang, kembali menjadi orang penting di dunia perpasaran. Kali ini pemilik nama asli Rosario de Marshall itu ditunjuk oleh PD Pasar Jaya selaku salah satu BUMD milik Pemprov DKI menjadi tenaga ahli. Nasib orang itu berbeda-beda ya. Kita tidak tahu ya perjalanan hidup dan masa depan kita ya. Siapa yang bisa menyangka mantan preman dan dulu hidupnya di kolong di jembatan Tanah Abang sekarang menjadi salah satu ya tenaga ahli di badan usaha milik daerah provinsi DKI Jakarta. Hercules sudah lama absen dari dunia preman, tepatnya usai menerima vonis 8 bulan atas kasus penguasaan lahan pada Maret 2019. Selepas itu ia diketahui memulai peruntungannya di dunia bisnis. Perjalanan hidup Hercules dari malang melintang di dunia preman hingga menjadi pebisnis sangat panjang. Adapun sebelum hidup di Jakarta, Hercules tinggal di Timur. Di sana ia banyak bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI saat Timur itu masih dalam wilayah pendudukan Indonesia dan belum merdeka ya. Ia terbang ke Jakarta untuk menyembuhkan luka di tangan. Saat itu Hercules dirawat di rumah sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Gatot Subroto ya. Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RSPAD ya. Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Saya mau mandiri, tiba di Tanah Abang. Saya tinggal di kolong jembatan, kata Hercules dikutip dari buku Kick Eddie, kumpulan kisah inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering dilawan oleh preman lain. Karena hal itulah dia selalu membawa golok panjang. Daripada dibunuh lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan, lengah sedikit lawan akan menyerang. Lanjutnya, Hercules dan kelompoknya pun malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak tahun 1980-an. Pria berambut ikal ini sering kali lolos dari maut. Ia disegani banyak orang karena keberaniannya yang besar. Dalam acara KKN di tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 16 kali. Meski begitu, ia selamat. Separuh tangan kanan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah, menggunakan tangan palsu. Bukan hanya tangan yang palsu, satu dari dua bola matanya juga buatan manusia. Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Tapi kemudian akhirnya dia pensiun dari preman. Hercules meninggalkan dunia hitam yang pernah membesarkannya tepat usai menerima vonis 8 bulan penjara atas kasus penguasaan lahan. Dia kemudian mencoba ya menata hidupnya. Orang itu juga bosan dengan kehidupan yang tidak menentukan. Dia kemudian mulai wirausaha. Di antara bisnis yang dia geluti adalah bisnis perikanan di Muara Baru.
Jakarta Utara. Kini Hercules menjadi lebih baik dan makin disegani. Tapi kemarin dia dipanggil oleh pengadilannya dan dia masih marah-marah kepada wartawannya. Sejumlah pihak diperiksa dan dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK demi kepentingan penyelidikan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Lainnya apa ini ada kaitannya dengan kasus suap ini kan? KPK memeriksa tenaga ahli, tenaga ahli PD Pasar Jaya yang namanya Rosario de Marshall alias Hercules ya. Dia diangkat jadi tenaga ahli di dunia perpasaran di BUMD, Badan Usaha Milik BUMD, Badan Usaha Milik Daerah miliknya Pemprov DKI. Tapi sekarang dia dipanggil ya pada hari Kamis ya, kemarin dipanggil. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dan kawan-kawan. Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masalah terkait dugaan adanya aliran uang dari tersangka HT itu Herianto Tanaka, ke beberapa pihak terkait lainnya yang digunakan dalam pengurusan perkara yang ditangani tersangka SD. SD itu Sudrajat Dimyati dan kawan-kawan. Sudrajat Dimyati adalah anggota tadi apa itu Dimyati dari MA ya, kan? Kemudian saat hadir di gedung KPK, Hercules nggak mau menjelaskan keterkaitannya dengan kasus dugaan suap penanganan perkara MA. Mau diajar nggak? Ke wartawan dia ngomong, kalau mau gue hajar. Usai diperiksa, Hercules kembali enggan banyak bicara kepada wartawan soal materi yang ditanyakan penyelidik KPK. Tanya ke penyidik, saya males dengan wartawan karena wartawan itu nggak benar semuanya. Ya nggak betul. Dia juga menuding awak media telah membuat berita yang tidak benar tentang dirinya. Kalian harusnya tulis yang benar, bagus, sesuai perbuatan orang itu. Saya kemarin dibilang lari, mangkir. Saya tidak ada melarikan diri, mangkir, nggak ada ceritanya itu, kata dia. Selain memeriksa Hercules, KPK mencegah 2 orang berpergian keluar negeri dalam penyelidikan tersebut. 2 orang itu berstatus sebagai saksi atas nama Windy Yunita Kemari, finalis Indonesian Idol 2014, dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto. Keduanya dicegah selama 6 bulan terhitung 12 Januari hingga 12 Juli. Ini ngapain lagi ada artis penyanyi itu terkait-kaitnya? Ali Fikri mengatakan pencegahan itu untuk kebutuhan proses penyidikan. Menurutnya kedua orang tersebut memiliki pengetahuan terkait kasus yang sedang diusut. Ia pun meminta mereka hadir setiap dipanggil oleh penyidik KPK. KPK berharap keduanya kooperatif hadir untuk penjadwalan pemanggilan yang disampaikan tim penyidik KPK. Jadi KPK itu telah menetapkan 13 tersangka ya terkait kasus dugaan suap kepengurusan perkara di Mahkamah Agung. Coba di Mahkamah Agung aja nggak steril ya, dari perbuatan pidana, dari kejahatan, dari suap menyuap. Harusnya kan Mahkamah Agung itu betul-betul orang yang integritasnya itu terjaga ya, orang jujur, orang yang teguh ya, memegang konstitusi dan perundang-undangan kan. Tapi ternyata karena MA itu juga isi manusia, mudah juga disuap ya. Tersangka dalam kasus ini antara lain Hakim Agung, tuh Hakim Agungnya terlibat, nonaktif Sudrajat Dimyati dan Ghazalba Saleh, terus Hakim Justisial sekaligus asisten Ghazalba, kemudian Prasetyo Nugroho, staf Ghazalba, Randy Novariska, ya, Hakim Justisial sekaligus panitia pengganti MA Eli Tri Pangestu. Kemudian PNS pada kepaniteraan MA yaitu Desi Yustria dan Muhajir Habibi, PNS MA Nurmanto, Akmal dan Al Basri, pengacara Yosef Parera dan Eko Suparno, serta debitur Koperasi Simpan Pinjam KSP Intidana Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. KPK menduga
ada uang suap sekitar 202.000 dolar Singapura atau setara dengan 2 miliar untuk mengurus perkara pidana dan perdata KSP Intidana. Adapun seluruh tersangka sudah ditahan oleh KPK di rumah tahanan negara Rutan yang berbeda. Aduh, ini KPK tahan Hakim Justisial MA diduga terima uang suap 3, berapa? 7 miliar coba. Mana sih orang-orang ini? Ya, terus kita lihat tadi si Hercules marah-marah, kenapa dia? Respon Hercules saat ditanya wartawan di KPK, mau diajar? Minggir. Galak bener sih. Respon Hercules saat ditanya wartawan di KPK, mau diajar? Minggir. Oh, ini orangnya ini. Ya. Jangan begitulah, ya. Tenaga ahli PD Pasar Jaya Rosario de Marsal alias Hercules yang dulu jadi preman di Tanah Abang itu tidak memberikan respon baik saat ditanya wartawan mengenai kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Gimana sih Mahkamah Agung kok ada suap penyuap di situ? Hercules menyambangi kantor KPK ya dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dan kawan-kawan. Ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Selasa 17 Januari Hercules tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dan itu diceritakan oleh wartawan dia itu mangkir, dia itu melarikan diri karena nggak hadir memenuhi panggilan KPK. Nah, di situ dia rupanya marah. Saya nggak melarikan diri. Dia turut didampingi seorang pengacara yang membawa selebaran kertas. Dia tidak memberikan penjelasan mengenai kasus yang membuat dirinya diperiksa tim KPK. Mau diajar nggak? Kalau mau gua hajar. ucap Hercules pada wartawan di Gedung Merah Putih. Ya. KPK. Kemis, ya, kemarin. Minggir kamu, serunya kemudian. Belum diketahui kaitan Hercules dalam kasus dugaan suap penanganan perkara MA ini, ya kan? KPK proses hukum 13 tersangka sudah ditahan ya. Ya, jadi gimana sih? Oh, ini orang-orang yang digambarnya nih. Ya. Foto Hakim Agung Sudrajat pakai rompi oranye di KPK. Ya, itulah manusia ya. Udah dapat pekerjaan enak, ASN, gitu. Tapi masih aja